Jemaat Tuhan, Jemaat Getsemani Tarus Timur maupun jemaat tamu, Salam. Saudara, ketika iman seseorang diuji, kenapa dia harus meminta hikmat dari Tuhan? Saya mengulang pertanyaan ini, ketika imanmu, imanku, iman kita diuji, kenapa engkau harus meminta hikmat dari Tuhan? Yang paling sering kita dengar adalah orang meminta kita untuk memohon kekuatan saat mengalami berbagai cobaan hidup. Tapi hari ini, Yakobus, surat Yakobus yang kita baca, dia justru bilang kepada saya dan saudara, ketika engkau dicobai, mintalah hikmat. Kenapa harus hikmat? Kenapa bukan kekuatan? Kenapa hikmat? Pertolongan seperti apa yang bisa hikmat beri untuk saya, untuk bapak mama, saudara semua saat kehidupan iman kita dicobai? Hikmat bisa tolong kita apa? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari-hari hidup kita itu syarat dengan pencobaan. Syarat. Dari dalam rumah ada pencobaan. Keluar sampai di halaman kita bertemu dengan pencobaan. Sampai di jalan raya pencobaan juga ada di situ. Tiba di kantor atau di tempat di mana kita berkarya, kita bertemu lagi dengan pencobaan di sana. Di pasar, di sawah, di kebun, di laut, di dalam rumah tangga, bahkan juga dalam gereja, di mana-mana ada peluang pencobaan terjadi. Ada peluang itu. Bapak mama, saudara-saudari yang terkasih, waktu pergi latihan menyanyi misalnya, di tempat latihan itu ada pencobaan di sana. Tidak setiap waktu, tapi paling tidak sekali dua kali ada pencobaan di sana. Pergi latihan liturgi di gereja juga sekali dua waktu ada pencobaan di sana. Pegang uang, urus uang kolekte di gereja atau di rayon, di sana juga ada pencobaan. Di tempat pelayanan, tempat di mana kabar baik mau disampaikan, ada pencobaan di sana. Saudara tidur nyenyak sepanjang malam, bangun pagi pencobaan sudah menunggu. Setiap waktu, di mana-mana peluang pencobaan itu terjadi. Pencobaan demi pencobaan seolah-olah enggan untuk menjauh. Dia datang terus-menerus dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sering dengan jengkelnya kita kadang suka bertanya, Tuhan, kenapa pencobaan ini tidak pernah berhenti dalam hidup? Kenapa ujian ini dia datang terus-menerus bagiku, bagi suamiku, atau bagi istri, bagi anak-anak, bagi pekerjaan? Kenapa pencobaan ini dia datang terus-menerus? Bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, kalau engkau bukan orang beriman, engkau tidak akan pernah diuji. Itu kebenarannya. Kalau saudara bukan orang beriman, saudara tidak akan pernah diuji. Kalau dengan jengkelnya kita bertanya, kenapa ujian ini tidak pernah berhenti? Itu karena saya dan saudara orang beriman. Bahkan jika imanmu itu sebesar biji sesawi, pencobaan itu justru tidak akan pernah beranjak dari kehidupanmu, tidak akan. Semakin hatimu berpaut kepada Kristus, semakin kuat ujian itu datang. Bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membuat engkau semakin kuat berpaut,
dan tidak pada yang lain, berpaut dengan Kristus. Dan kalau setiap pencobaan memiliki maksud, mari kita perhatikan apa kata firman. Kenapa iman kita harus diuji? Kenapa tidak dibiarkan saja dia bertumbuh sebagaimana biasa? Kenapa mesti ada ujian? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, titik ujung, ya saya sebut ini awal dan ini akhir. Ini saya sebut sebagai titik ujung. Titik ujung dari pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara alami hari ini adalah supaya engkau sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dia tidak ada di tengah jalan. Dia ada pada puncaknya. Setiap pencobaan datang dengan titik ujung yang hendak dicapai. Maka pencobaan yang saudara alami hari ini adalah untuk menyempurnakan engkau terus menerus. Dia tidak hanya berhenti pada satu titik dalam kehidupanmu. Tidak ada pencobaan yang tidak bertujuan untuk menyempurnakan. Setiap pencobaan bertujuan untuk menyempurnakan iman. Jadi meski dengan nada jengkel kita suka bilang, Tuhan, ini pencobaan tidak pernah berhenti, itu dengan tujuan untuk menyempurnakan iman. Karena itu, saya dan saudara diminta untuk bertekun menghadapinya, menanggungnya dengan tekun. Kalau mau jujur Bapak Mama, Saudara semua, ini sering jadi fase yang tidak mudah. Tidak mudah. Fase bertekun dalam pencobaan itu bukan fase yang mudah. Apalagi Yakobus buka bacaan kita dengan dia bilang, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Tidak mudah. Bagaimana kamu anggap itu kebahagiaan sementara pundakmu memikul beban pencobaan yang begitu berat? Sebagai orang beriman, menyebut fase ini sebagai fase yang berat itu wajar. Bagaimana bisa saya bertekun dalam pencobaan ini? Itu pertanyaan yang sangat manusiawi. Tuhan, Kau minta saya untuk pandang ini sebagai kebahagiaan. Tapi bagaimana bisa saya mampu untuk memandangnya sebagai kebahagiaan? Tuhan mengerti kelemahan saya dan saudara. Karena itu mari kita perhatikan apa yang Dia sampaikan bagi kita pada ayat yang kelima. Saya uraikan maksud ayat yang kelima, saudara-saudari. Kalau oleh kelemahanmu engkau terbeban dalam ketekunanmu untuk menghadapi pencobaan, maka yang harus saya dan saudara lakukan adalah mintalah hikmat dari Tuhan. Tidak semua orang beriman itu punya kekuatan yang besar untuk menghadapi pencobaan yang tiada henti-hentinya. Tidak semua, itu artinya ada, tapi ada yang juga tidak bisa. Tidak semua orang beriman punya kekuatan besar untuk menghadapi pencobaan yang tiada henti dalam hidupnya. Tapi hati yang tergerak untuk memohon hikmat Tuhan, dipastikan dia akan mampu untuk menghadapi pencobaan itu, karena hikmat Tuhan menolong dia untuk mengerti kenapa pencobaan ini harus datang. Saya ulang sekali lagi, tidak melulu kita memohon kekuatan, tapi hari ini Yakobus mau bilang minta hikmat saat kau menghadapi pencobaan, karena hikmat itu akan membuat saya dan saudara mengerti kenapa pencobaan itu harus saya tanggung. Harus saya tanggung. Dan dengan tuntunan hikmat, seorang beriman, dia dapat bertekun dalam pencobaan-pencobaan
karena satu-satunya yang dia andalkan itu hanya Tuhan dan bukan manusia. Saya suka pakai contoh rumah duka, Bapak Mama. Di rumah duka, mereka yang sedang diuji karena kematian orang terkasih itu, mereka menangis memeluk siapapun yang ada di sekitar. Tapi selepas duka itu, semua yang datang itu mereka pergi. Satu-satunya yang bisa tetap kau peluk itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dan karena itu tidak melulu kita minta kekuatan. Kita disuruh oleh firman Tuhan supaya minta hikmat. Hikmat menolong kita untuk memahami Tuhan, kenapa saya harus pikul. Kenapa saya harus pikul pencobaan yang berat ini. Yang terakhir, kalau tadi ada fase berat, maka masih ada satu fase lain dalam kita berproses bertekun dalam pencobaan. Fase itu bernama fase berbahaya. Ada fase berat, tapi ada fase yang berbahaya. Menjadi berbahaya bagi seorang beriman ketika dia sudah minta hikmat Tuhan dalam fase berat itu, tapi sejalan dengan itu dia jatuh dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam kecemasan, dalam rupa-rupa ketidaknyamanan. Apakah Tuhan ada? Itu berbahaya, Bapak Ibu. Itu berbahaya. Kalau di fase itu saudara bertanya apakah Tuhan ada. Di fase yang berbahaya itu bukan hanya keraguan semata yang menjadikan fase itu berbahaya, tapi ketika seseorang yang disebut beriman justru dia menduakan Tuhan. Dengan apa dia menduakan Tuhan? Dia menduakan Tuhan pertama dengan manusia. Dia menduakan Tuhan dengan hikmat dunia. Dia menduakan Tuhan dengan kekayaannya. Dia menduakan Tuhan dengan hikmatnya sendiri. Itu berbahaya. Jadi maksud Tuhan adalah begini, tapi karena dia menduakan Tuhan, dia sangka maksudnya adalah begini, karena dia pakai hikmatnya. Bapak Mama, ada satu gambar yang mau saya tampilkan, yang nanti kita belajar dari gambar ini. Silahkan. Ada benih di situ yang terhimpit batu besar. Benih itu kita dan batu itu pencobaan. Bertekun dalam pencobaan itu memang fase yang berat karena kuatnya beban pencobaan itu. Tapi hati yang meminta hikmat Tuhan akan dituntun untuk menemukan jalan naik, bertumbuh, dan nanti sampai berbuah. Perhatikan Bapak Mama, kalau pencobaan itu tidak berpindah, dia tetap ada di situ dan menekan dengan kerasnya. Kitalah yang harus bergerak dengan hikmat Tuhan yang kita minta. Saya tulis di sini, jangan mau mati di bawah batu pencobaan, Bapak Mama. Bertekun itu bukan berarti pasif. Duduk diam dan biarkan batu pencobaan itu menekan sedemikian kuat. Bertekun bukan berarti pasif atau pasrah dengan keadaan. Bertekun itu artinya tinggalkan saja pencobaan di situ, lalu bergeraklah ke arah di mana peluang tersedia bagimu untuk naik, untuk bertumbuh, dan pada akhirnya lihat Bapak Mama, apa yang dijumpai oleh tanaman yang sudah berdaun itu. Dia berjumpa dengan matahari. Kalau selamanya dia pasrah, dia akan ada di bawah himpitan batu itu. Tapi karena dia mau bergerak dalam ketekunan, orang bertekun itu juga bergerak, bertekun, bertumbuh untuk berjumpa dengan matahari. Dan itu yang Yakobus maksudkan. Titik ujung dari setiap pencobaan itu adalah supaya engkau menjadi sempurna, menjadi utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Biarkan pencobaan di situ. Mari kita bergerak, naik, dan bertemu dengan matahari.
Selamat bertahan dalam ujian imanmu, saudara-saudara. Kadang kita bertanya kenapa ini berulang-ulang, tapi pasti ada maksud baik kenapa Tuhan izinkan kita mengalami. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.